Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Nande Kokoni Sensei ga episode yang ke-8. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton. Dan inilah alur cerita anime Nande Kokoni Sensei ga episode yang ke-8. Cerita dilanjutkan dengan kita diperlihatkannya Taka dan teman sekelasnya sedang naik gunung untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Di perjalanan, Taka terus teringat kejadian kemarin bersama Hikane Sensei. Sehingga ketika Hikane datang menyapanya, Taka pun nampak terkejut dibuatnya. Hikane yang menyadari sikap Taka berbeda dari biasanya, Hikane malah mengira Taka sedang sakit. Sehingga Hikane yang merasa khawatir pada kesehatan Taka, ia pun langsung mendekati Taka untuk memastikan kesehatannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja... Ya, tiba-tiba saja Taka yang tidak menyadari bahwa di belakangnya adalah sungai, ia pun terjatuh bersama Hikane yang ingin menolongnya. Sialnya, ketika Hikane dan Taka ingin kembali ke permukaan, mereka berdua malah terjebak hujan. Namun, untungnya ketika Hikane dan Taka menemukan sebuah goa, sambil menunggu hujan reda, mereka berdua pun berteduh di sana. Akan tetapi, Taka yang merasa kedinginan tiba-tiba saja tumbang. Hikane yang merasa khawatir serta panik karena melihat keadaan Taka yang semakin memburuk. Dengan cepat Hikane pun melepas pakaian dan meminta Taka agar segera memeluk dirinya, dengan maksud agar Taka tidak kedinginan lagi. Setelah kondisi Taka membaik, Hikane membiarkan Taka istirahat di pangkuannya. Taka yang melihat Hikane sangat mengkhawatirkan dirinya, Taka pun sedikit teringat dengan masa lalunya bersama Hikane Sensei. Taka yang pada saat itu mengira Hikane adalah orang yang suka jahil serta jahat pada dirinya. Pada kenyataannya ketika Taka sedang sakit, Hikane lah orang yang pertama kali merawatnya. Dan pada saat itulah Taka menyadari bahwa dirinya memiliki perasaan kepada Hikane Sensei hingga saat ini. Jadi, tak heran meskipun mereka berdua terlihat tidak akur, tapi nyatanya Taka dan Hikane Sensei sangatlah dekat. Hikane. Hidayo. Hikane. Oi, Taka! Lanjut. Keesokan harinya, semua murid SMA Kawanuma sedang sibuk untuk merayakan festival di sekolah mereka. Suzuki yang sedang melihat teman-temannya menghias sekolah, tiba-tiba saja terkejut ketika melihat Matsukaze Sensei yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Suzuki yang melihat Matsukaze Sensei berpenampilan sebagai murid, kemudian ia pun bertanya mengenai hal tersebut kepada Matsukaze Sensei. Mendengar hal itu, Matsukaze Sensei memberitahu Suzuki bahwa dirinya merasa tidak enak kepada orang yang melihatnya berkeliling jika berpakaian sebagai pengajar. Makanya demi kenyamanan, Matsukaze Sensei menyamar sebagai siswi di sekolah tersebut. Ketika mereka berdua tengah asik ngobrol, tiba-tiba saja Hikane Sensei yang dari tadi melihat Suzuki dan Matsukaze, dengan nada tomboynya Hikane menyapa mereka berdua. Hikane Sensei yang mengira Matsukaze Sensei dan Suzuki sedang berkencan, Hikane pun memberikan support kepada mereka berdua. Mendengar hal itu, sambil tersipu malu, Matsukaze berusaha menyangkalnya. Padahal dari dalam hatinya Matsukaze Sensei menginginkan hal tersebut.
Kemudian, tiba-tiba saja Hikane memborgol kedua tangan Matsukaze Sensei dengan alasan bahwa dirinya akan mengajak Suzuki dan Matsukaze bermain game. Padahal, itu hanya akal-akalan Hikane saja untuk membantu Matsukaze Sensei agar lebih dekat dengan Suzuki. Sebelum pergi, Hikane memberitahu mereka berdua bahwa kunci borgol tangan Matsukaze ada di atas rak. 鍵はドアを開けてすぐの棚の上空間だということであとはお好きに Macam tak betul je budak ni. Suzuki yang merasa kasihan, kemudian ia pun membantu mengambilkan kunci borgol itu. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi, yang dimana tiba-tiba saja... Ya, tiba-tiba saja Suzuki tak sengaja menjatuhkan kuncinya ke dalam kelelawar milik Matsukaze Sensei. Karena tidak ada cara lain lagi untuk membuka borgol itu, dengan malu-malu kucingnya, Matsukaze Sensei mengizinkan Suzuki untuk mengambil kunci tersebut. Dan apa yang terjadi? Ya, bukannya mengambil kunci, malah Babang Suzuki salah sasaran, yang dimana Suzuki tak sengaja melepas kelelawar Matsukaze Sensei. Dan untungnya kunci itu terjatuh, sehingga Suzuki pun berusaha mengalihkan pandangannya dari hutan rimba milik Matsukaze Sensei. Setelah berhasil melepaskan borgol di tangan Matsukaze Sensei, Suzuki pun langsung meminta maaf kepadanya. Yang tentu saja Matsukaze Sensei memaafkannya. Bagaimana tidak? Karena Suzuki adalah pria yang disukai oleh Matsukaze Sensei sejak 3 tahun yang lalu. Akan tetapi, Matsukaze Sensei yang terlalu senang karena bisa berduaan bersama Suzuki, Matsukaze pun tak sengaja mengatakan perasaannya di hadapan Suzuki. Sehingga Suzuki yang mendengar hal itu nampak terkejut karena tak menyangka Sensei yang sangat dihormatinya ternyata memiliki perasaan kepada dirinya. Belum sempat mendengar jawaban Suzuki, Matsukaze yang sudah tidak bisa menahan rasa malunya, ia pun langsung pergi dari tempat itu. Perkataan Matsukaze yang masih terngiang-ngiang di telinganya, Suzuki pun merasa bingung untuk memberikan tanggapan atas pernyataan cinta Matsukaze Sensei kepada dirinya. Hal itu disebabkan karena ia sadar bahwa hubungan guru dan murid seperti itu tidaklah benar. Akan tetapi, setelah Suzuki keluar dari ruangan itu, ia pun melihat Babang Sato dan Kana Sensei terlihat sedang bermesraan. Ditambah Taka dan Hikane Sensei juga ada di sana. Dan alur cerita anime Nande Kokoni Sensei ga episode yang ke-8 selesai. Di akhir video kali ini, gua nggak akan bosan-bosannya buat ingetin kepada kalian coy. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya coy. Dan buat kalian yang udah, gua ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.